semua makanan yang kita makan akan menjadi dua jenis, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Baik ya, jadi pertama makronutrisi oleh liver akan diubah menjadi apa? Gula. Nah, pertama kali liver itu ngapain? Dia nyimpan dulu, nyisihin dulu, nabung dulu. Ya, nabungnya itu namanya glikogen. Ya. Nah, kemudian setelah ditabung, ini glikogen di sini udah penuh, kemudian gula yang dihasilkan oleh liver akan diturunkan ke dalam sel. Sel kita triliunan ya. Nggak ada yang tahu pasti, saya baca-baca itu nggak ada yang tahu pasti berapa sel tubuh manusia, tapi intinya triliunan gitu. Nah, ketika liver menghasilkan gula yang diturunkan ke sel, pankreas dia otomatis membuat yang namanya insulin. Nah, insulin reseptor, insulin ini fungsinya adalah untuk membuka gembok di sel. Jadi begitu dia bikin gula, begitu liver bikin gula, maka pankreas otomatis bikin insulin. Kemudian begitu sampai di sel, dibukain tuh sama insulin, sama insulin. Plek dibuka, maka gulanya masuk. Begitu gula masuk, dia nutup. Gitu. Nah, ini begitu nih dibakar itu menjadi apa? Energi. Gitu. Ya. Nah, ketika kita makan terus, makan, kemudian seluruh sel ini terpenuhi nih. Udah penuh dengan gula. Tapi kita masih makan terus. Maka nanti akan gula yang di sini yang dikirim itu akan ditolak oleh sel. Jadi dikembalikan. Nah, kejadian ini dinamakan dengan glycemic resistant. Jadi penolakan ini namanya glycemic resistant, atau dinamakan juga dengan insulin resistan. Jadi kan ini ditolak, ini juga ditolak nih. Ya. Nah, ini tapi lebih sering orang mengatakan insulin resistan daripada glycemic resistan ya. Jadi insulin resistan. Nah, ini ketika dibiarkan terus, kan jadi ini berlari-lari di pembuluh darah kan, lari. Kalau ini nggak segera diatasi, nanti bisa merusak ini malahan, bisa merusak pankreas. Nah, kalau pankreasnya rusak, itu yang dinamakan dengan diabetes tipe 1. Ya, kan? Diabetes tipe 2 itu masih di pola makan aja di metabolisme. Tapi kalau sudah ininya rusak, sudah tipe 1. Nah, ketika insulin resisten, kita minum insulin boleh nggak? Malah tambah kacrut, tambah apa? Tambah ngaco ya. Makanya hati-hati kita minum daun insulin, mau suntik-suntik. Kalau yang suntik kan dokter pasti udah tahu ya. Tapi kalau yang kita minum main insulin, itu hati-hati. Karena apa? Seperti ini kondisinya nanti. Malah tambah macet kan istilahnya kan? Iya. Tambah apa? Semarut lah. Iya, tambah banyak insulinnya. Jadi over. Iya, gitu kan? Nah itu ya. Jadi hati-hati di sini. Jadi herbal, tapi kita juga harus tahu apa? Pakemnya. Gitu ya. Nggak tahu pakemnya, bunuh diri juga itu. Nah, kemudian ini yang gula yang dibalikin ke sini, dibalikin ke liver, maka di liver akan diubah menjadi lemak. Nah, ini yang dimasukin sini, ya, masuk sini, maka diubah menjadi lemak. Setelah diubah menjadi lemak, atau bahasa ini adalah lemak darah, atau triglycerin ya. Triglycerin. Inilah ya. Yang triglycerin adalah yang triglycerin gitu ya. Pokoknya itu ya, gitu ya. Nah,
akan diubah menjadi lemak darah. Lemak darah itu dia minyak, sifatnya kayak minyak. Sementara darah itu sifatnya air, maka air yang minyak nggak bisa nyampur. Maka ketika dia menjadi lemak, maka si liver ini akan apa? Akan dikirim ke tempat penyimpanan. Ketika kelebihan ini akan dikirim ke tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan kita itu ada di pipi, ya, paha, kemudian perut, akan dikirim ke sana. Akan tetapi lemak darah nggak bisa jalan sendiri karena apa? Karena ini darah, ini air, ininya minyak. Maka liver ini menciptakan yang dinamakan dengan low density lipoprotein, LDL. LDL sifatnya hanya driver aja, hanya mengirimkan lemak darah kemana? Ke tempat penyimpanan, gitu ya. Nah, ketika lemak darah udah dikirim semuanya, kemudian kita masih makannya masih over nih. Terus si lemak darah, si tempat penyimpanan udah full. Akhirnya si lemak ini akan dikembalikan. Akan ditolak istilahnya. Si lemak darah ini akan ditolak oleh tempat penyimpanan. Sehingga dia itu lari-lari di sini, di pembuluh darah. Di sini nggak bisa, di sini nggak bisa, gitu. Jadi dia hanya di tempat pembuluh darah itu. Nah, kondisi seperti ini itu yang biasanya mengakibatkan yang dinamakan dengan plak. Itu mampet ya. Yang mampet yang menyebabkan. Yang ujung-ujungnya dikasih ring. Nah, kalau jantung. Kalau di jantung. Kalau di atas stroke. Oh, Kan? okay. Sama aja penyebabkan pembuluh darah, cuman titiknya di mana dia? Kalau di kaki lumpuh, di ginjal ya nanti ginjal, ya di mana dia nyumbat aja, ya. Jadi, nah seperti itu, ya menjadi plak, ya menjadi plak. Nah tinggal plaknya itu nanti nyangkutnya di mana aja, ya nanti sakitnya beda-beda namanya. Oh. Padahal intinya penyumbatan, tapi ya tadi Kenapa nyangkutnya di ini tuh ada alasannya tersendiri nggak, atau itu memang titik paling lemah, jalur paling lemah sehingga dia nyumbat di situ atau? Oke, kalau secara pola makan ini belum ada yang jelasin seperti itu. Tapi kalau kita hubungkan dengan nanti pola pikir, nanti pola-pola yang lain, baru nanti akan ketemu nanti. Nah, tapi kalau saat ini di pola makan saja, kenapa kok dia nyumbatnya di jantung, enggak di mana? Enggak di tempat lain. Di tempat lain. Kenapa kok di sini? Kenapa orang ini di sini? Kenapa orang di sini? Kan? Nah, kalau dari pembahasan pola makan saja belum ditemukan, belum tahu. Tapi kalau nanti kalau kita sudah belajar keseluruhan secara utuh dari selama 8 hari, nanti kita bisa nyimpulin. Nah, bisa nyimpulin sendiri. Jangan-jangan karena dia adalah dasar emosi di sini, maka Allah kasih hukuman di sini. Kalau dari ini, kalau oke, siap. Gitu ya. Jadi seperti itu. Baik ya. Nah, ya ini ya. Jadi ketika tempat penyimpanan kita sudah penuh, sementara kita masih makan dulu, maka dia akan ditolak. Nah, pertanyaannya, ketika seperti ini, cara menurunkan istilahnya lemak darah ini, itu bagaimana? Puasa salah satunya. Stop sininya. Ya, betul. Jangan disuplai. Iya. Kalau pakai obat bisa nggak? Susah. Ya kan? Susah. Selama makannya tetap. Bisa jadi pakai obat itu hanya media aja. Kalau misalkan obat ini bisa bereaksi, nggak boleh makan 15 jam. Sebetulnya nggak boleh makannya ini. Makan kadang orang berpikir kalau nggak boleh makan nggak bisa, tapi karena dia pengen sembuh, fungsi obat ini bisa maksimal, bisa aja teknisnya begitu. Baik ya. Saya nggak akan nyebutin nama obat-obat karena nanti nyinggung yang lain ya. Tapi nanti di YouTube dokter saya sih nanti dia akan jelasin ya. Tapi saya nggak akan ngomong ini gitu enggak ya. Tapi intinya, jadi solusi terbaik dari masalah ini adalah lapar. Yes. Ya,
Yes. Jadi nggak ada yang lain tuh, ya. Ya ada sih yang lain, tapi yang lain itu hanya pendukung. Tapi intinya adalah lapar. Baik ya. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Paham, Paham ya. Baik. Paham banget. Nah, Tinggal istilah-istilahnya aja saya ingetin lagi. Oke. Nah, ketika kita laparin, nah, kemudian orangnya sadar nih. Kemudian dia, kelebihan aku kolesterolku, gitu. Atau gula darahku naik, gitu. Kemudian jadi sini di stop nih, kayak F16, kayak F24 misalnya. Otomatis nanti kan di sini berkurang nih, ya kan? Asupan di sini kan berkurang. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Ketika kita lapar, ginjal gimana? Pokoknya ginjal akan memberikan sinyal ke liver, suruh pakai glikogen. Kata ginjal, kamu pakai glikogennya. Jadi nggak ada asupan dari atas. Nah, akhirnya si liver itu mengubah glikogen menjadi apa? Gula. Diubah menjadi gula, kemudian ini langsung bikin insulin kan. Kemudian sini buka cetet, kemudian gulanya bisa masuk, jadi energi kita ada tenaga. Nah, glikogennya sudah habis nih, sudah dipakai untuk ini, kita masih dilaparin. Maka si liver akan membuat yang namanya HDL, High Density Lipoprotein. Nah, untuk apa HDL ini? Untuk ngambil cadangan lemak. Nah, akhirnya HDL dia akan datang ke sini, gitu ya. Nah, kemudian dia akan ngambil di sini. Nah, sebelum ngambil di sini pasti ngabisin di sini dulu kan? Yes. Pembuluh darah ini dihabisin. Nah, begitu di pembuluh darah udah habis, maka lari akan ke tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan akan diambil. Kemudian dari setelah dimasuk sini diubah menjadi apa? Gula. Jadi gula kemudian diturunkan ke sel. Kemudian kita berenergi kembali. Gitu. Ya. Nah, dari sini berarti yang jadi masalah itu apa sih? Makanan pembuat gula. Karena yang diubah-ubah ini kan gula kan? Ya. Nah, makanya ketika kita menjaga pola makan seperti ini, kita harus tahu karbohidrat itu 100% menjadi gula. Jadi karbohidrat itu 100% menjadi gula. Protein 56%. Lemak 10%. Apanya? Yang diubah menjadi gula? Yang diubah menjadi gula. Jadi jangan sampai salah juga, misalnya disedikitin tapi kita makannya nasi, gitu, tepung, ya tetap aja 100% jadi ngenyanginnya pakai itu. Maka kalau minimal pakai protein atau pakai lemak. Lemak itu seperti minyak zaitun, ya, PCO, minyak alpukat, terus Anda tidak ada pelajaran sendiri, ya, yang bab ini. Tapi ini di sini saya hanya akan memberikan gambaran bagaimana sih prosesnya orang itu kena gula, ya. Kenapa orang itu kena kolesterol. Kita memahami ini saja, insya Allah kalau kita jalanin ya nanti dietnya ya, itu insya Allah itu mungkin sudah 50% kita sudah menghindari penyumbatan termasuk stroke, jantung koroner, gagal ginjal, segala macam. Nah, kalau gulanya normal, asam urat normal, ini tiga ini normal, berapa puluh penyakit yang disebutkan di medis itu bisa kita hindari, gitu. Nah, ketika kita sudah paham di sini, kemudian kita menjalankannya, maka kita tahu kenapa kok kita sehat. Jadi saat kita sakit, kita tahu kenapa kita sakit. Ketika kita kontrol ke medis pun kita ada bayangan, nggak ngeblank, nggak goblok-goblok amat gitu loh, begitu nih. Oh gitu. Terus ya gimana ya nggak ngerti gitu. Nah, makanya ketika kita ada basic di sini, maka kita bisa lebih aware, lebih peduli dengan tubuh kita, dan kita tahu bagaimana kita harus mengelola tubuh kita sehingga target kita tercapai, yaitu sehat sampai mati. Kalau saya punya impian di
di apa namanya physical world itu adalah sehat sampai mati. Oke, nah untuk ini kira-kira apakah sudah paham? Paham, tapi mau tanya boleh? Boleh. Ini kan kondisinya sehat dan kita tahu kenapa kita sehat. Nah, Konteksnya yang sehat, tapi dia nggak tahu dia itu apa yang tadi di awal itu sehat. sehat, tapi dia nggak tahu alasannya kenapa kok dia bisa sehat. Nah itu kenapa itu? Apakah memang umumnya kan orang-orang yang masih muda, terus organ tubuhnya masih maksimal. Oke. Terus juga saya dulu pernah ngalamin makan sehari lebih dari 4 kali 5 kali Nah, nggak terjadi apa-apa di usia masih 20-an tahun. oke. Karena dia nggak belajar aja sih. Karena dia nggak belajar tentang sehat. Karena gini, kita setiap hari makan, tapi sedikit sekali orang yang belajar bagaimana cara makan. Ya kan? Sedikit sekali orang yang kita setiap hari itu makan tuh. Tapi sedikit sekali orang yang belajar bagaimana kita makan. Padahal orang itu kalau kamu pengen sehat atau sakit, pasti dia pengen sehat. Tapi ilmunya nggak diambil, nggak dia gali gimana sih cara makan. Gitu. Begitu juga nanti tiap hari kita kan berpikir di besok ya, minggu kedua. Tiap hari kita berpikir, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya kita berpikir. Nah di sini di training ini adalah kita kan makan, kita harus tahu bagaimana cara makan. Maka ini basicnya ini dulu. Nanti ada 13 materi. Ini ada 13 materi. Aman-aman. Gitu ya. Maka nanti targetnya hari ini kita makan, kita belajar bagaimana kita makan untuk sehat kita, dan karena kita akan menjadi terapis berikutnya, kita akan bagaimana membantu orang dari pola makan. Siap. Gitu ya. Siap ya? Oke. Coba jelaskan ke saya. Bisa? Bisa.